Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sangat bersyukur kita dapat berjumpa di dalam serial pemahaman Alkitab pada saat ini. Mari kita membawa hati kita. Kegagalan banyak orang, dan itu sudah ada sejak sejarah bangsa Israel, walaupun dikasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi kembali. Kasih, itulah yang menjadi daya dorong, motivasi kita menaati, mematuhi, dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, jika Engkau memberikan kami kesempatan pada saat ini, maka ini adalah kesempatan yang baik, Tuhan. Kami akan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab, dengan bijak kepada Engkau, sambil membawa hati kami sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau melihat hati, dan kami mau kembali pada hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sungguh-sungguh bersyukur atas kebaikan Engkau. Ini doa kami, semangatilah kami Tuhan, ketika mendengar, merenungkan, dan melakukan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cara untuk membalas kasih Tuhan adalah mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita bisa memberikan apa yang Tuhan mau, dan itulah yang akan menyenangkan hatinya. Apa yang Tuhan mau? Kita mengenal sabdanya. Dan mengetahui kehendaknya, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita, serta melakukannya agar sungguh-sungguh Tuhan disenangkan melalui sikap hati kita yang muncul, terwujud dalam perkataan, tindakan nyata, cara berpikir, dan disiplin kita di dalam mengatur perasaan suasana hati kita. Kita sudah sampai pada hakim-hakim yang ke-10. Kita akan berjumpa dengan dua hakim yang dikatakan hakim kecil. Kenapa? Karena singkat pemberitaan tentang mereka. Yang pertama adalah seorang yang bernama Tola. Tola sebenarnya punya makna di dalam bahasa Ibrani ada yang dekat dengan kata tola itu, yaitu bermakna cacing merah. Ya, menunjukkan sesuatu yang sederhana, yang bukan istimewa, hanya seperti ya ada di dalam, tidak terlihat, mungkin dicari untuk mendapatkan ikan atau untuk menjadi makanan. Dan kemudian di ayat 1, sesudah Abimelek, bangkitlah. Nah, kata bangkit, ini kita memaknai bahwa Tuhanlah yang membangkitkan. Ya, Tuhanlah yang memberikan otoritas kepada Tola bin Pua bin Dodo untuk menjadi hakim. Seorang Isakar dari suku Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Menyelamatkan itu bermakna menjadi hakim, ya, menjadi pemimpin yang membela keadilan, yang mengatur. Pasti ada konflik horizontal atau vertikal dengan pimpinan, dan butuh kesejahteraan, butuh ada seorang figur yang mengayomi. Nah, Tuhan membangkitkan Tola bin Pua bin Dodo. Nah, nama Dodo itu dekat dengan nama Daud, ya, dan yang mempunyai arti yang terkasih. Jadi walaupun namanya terdengar agak sangat asing ya, Tola, Pua, Dodo, tapi punya makna yang baik. Ia diam di Samir. Samir itu mungkin adalah Samaria sekarang, ya. Samaria dari asal kata
Samir, di pegunungan Efraim, tengah-tengah dari tanah perjanjian. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 23 tahun lamanya, panjang. 23 tahun adalah masa yang panjang. Orde Baru cukup panjang, yang ini lebih panjang. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sederhana, hanya 2 ayat. Itulah sebabnya dikatakan hakim yang minor, yang kecil, hanya 2 ayat, namun menggambarkan sebenarnya tidak ada pergolakan di dalam internal Israel. Tidak ada serangan, ya, tidak ditulis, artinya mungkin memang itu adalah masa-masa yang aman, damai, dan Tola hadir untuk mengatur, membuat kesejahteraan itu terjaga. Dan betul, terjaga 23 tahun, lama. Kemudian dilanjutkan, sesudah ia bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Panjang juga. Dan ini hanya 2-3 ayat saja. Hakim yang kecil. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. Nah, ini mulai nampak dimunculkan keistimewaan dia dalam keluarganya. Ya, keluarganya punya 30 anak laki-laki. Berarti istrinya berapa ya? Kita tidak tahu. Alkitab tidak mengatakan, tidak usah penasaran, tapi artinya pasti lebih dari satu, ya. 22 tahun masa yang cukup panjang. Dia punya 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 keledai, 30 ekor keledai jantan. Bukan hanya ekornya saja, tetapi keledainya pastilah keledai yang terpilih, ya, yang menunjukkan identitas atau status sosial yang tinggi, yang bangsawan. Keledai mungkin warna putih, ya, atau berwarna-warni, yang keledai tidak banyak warna, ya. Tetapi kita punya ingatan ketika Yesus menjelang akhir dari pelayanannya masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Dan semua orang berteriak Hosana, Hosana. Kemudian menghamparkan jubah pakaiannya, daun-daunan untuk menunjukkan rasa kagum, hormat, bahwa inilah anak Daud yang akan memerintah sebagai raja. Itu ekspektasi, harapan orang Israel, dan masuknya Yesus ke kota Yerusalem itu dengan sebuah penghormatan yang tinggi. Keledai. Jadi di sini keledai bisa menggambarkan sebuah keadaan yang damai. Kalau keadaannya dalam peperangan, maka yang diperlukan adalah tunggangan, hewan tunggangan yang cepat, yang lincah, tangkas, bergerak, kuda misalnya. Maka kalau keledai adalah untuk menunjukkan status sosial yang tinggi dan kemudian di masa yang tenang. Seperti Tola, kemungkinan besar ini adalah masa yang tenang, dan setiap anak laki-laki itu punya keledainya sendiri, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Yafot, Yair di tanah Gilead. Kemungkinan 30 ini masing-masing mengepalai, memimpin, menjadi pemimpin, ya, penguasa dari kota itu dan sekitarnya. Nah, ini 30 berarti menyebar dengan keagungan keluarga bangsawan. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Tidak banyak yang kita bisa dapat dari ayat-ayat ini,
Namun berikutnya ini kembali pada siklus. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kita sudah lihat beberapa kali, beberapa hakim sudah dibangkitkan oleh Tuhan dan selalu dimulai dengan kondisi yang nyaman itu membuat orang Israel kembali jauh dari Tuhan. Nah, inilah sebabnya mengapa Tuhan uh, mengingatkan terus ya dalam kehidupan kita ketika kita membahas kitab hakim-hakim ini, kita semakin waspada. Berhati-hati kalau kita dalam keadaan yang nyaman. Comfort zone kita tebal. Dan kita makin tidak ingin diusik. Kenyamanan kita makin bertambah. Oh, kita mau makan apa saja dalam batas kemampuan kita, kita bisa. Oh, kita mau butuh apa saja di musim yang sekarang ini untuk ya kita kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa mengembang menjadi keinginan walaupun tidak dibutuhkan, tetapi kita merasa butuh karena ingin. Ya, kemudian karena waktu senggang kita cukup banyak, maka kita bisa melakukan hobi ini dan itu dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Dan ketika kita melakukan hobi itu, maka ada orang-orang di sekitar kita yang mengajak, yuk kita jalan-jalan yuk kita keluar kota, yuk kita melakukan ini, itu, dan itu yang membuat akhirnya kebutuhannya lebih besar, dan akhirnya kita lebih banyak waktu untuk kita. Sementara waktu untuk Tuhan, waktu untuk beribadah, waktu pemberian yang menyatakan rasa terima kasih, rasa syukur kita semakin kecil karena kita punya keinginan-keinginan yang lain, ya, kebutuhan untuk hobi kita, untuk pergaulan kita, untuk keluarga makin lama makin besar, lalu kita punya alasan untuk mulai mengurangi apa yang menjadi hak Tuhan. Nah, itu yang terjadi pada orang Israel pada zaman setelah Yair 22 tahun, aman, sejahtera, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, yaitu beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para allah orang Aram. Bukan cuma Baal dan Astoret, kepada Allah, para ilah, dewa-dewi, orang Aram, para allah orang Sidon. Kali ini ada sebuah daftar di mana mereka bukan cuma sekedar kepada Baal dan Astoret, tapi mereka punya nampaknya koleksi yang lebih luas karena kenyamanan 23 tambah 22 tahun masa nyaman, 45 tahun, itu satu generasi. Ya, dan mulailah mengundang, mulailah mencicipi seperti apa sih dewa-dewinya. Oh, mitosnya, legendanya hebat sekali mereka. Dari orang Aram, dari orang Sidon, dari orang Moab, dari orang Amon, dan orang Filistin. Mereka mau cicipin itu semua. Mereka koleksi oh ini untuk kesuburan, oh ini untuk ke kemakmuran, oh ini untuk kesehatan, oh ini untuk banyak aspek yang mulai dimunculkan untuk mereka bisa menikmati kehidupan. Yang paling menyedihkan, yang paling mengecewakan adalah mereka meninggalkan. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka. Dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Nah, dua kata yang dikontraskan, mereka beribadah kepada Baal, Astoret, dan para ilah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi mereka tidak beribadah. Mereka meninggalkan.
Mereka memalingkan wajah. Padahal itu Allah perjanjian yang ratusan tahun, Allah nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah menyatakan kebaikan. Tadi di awal saya menyatakan bahwa kasih itulah yang sebenarnya mendasari. Kalau kita sungguh-sungguh membuka hati kita, menerima kasih Tuhan yang besar, kasih yang tanpa syarat, kepada Abram yang bukan siapa-siapa asalnya, dari negeri asing, orang dari lingkungan penyembah berhala yang terbuang. Tapi Tuhan pilih satu orang yang kemudian keturunannya menjadi satu bangsa yang Tuhan cintai. Bukankah itu sebenarnya menunjukkan sebuah keberpihakan yang sangat istimewa berdasarkan kasih yang besar? Dan kalau itu diabaikan, maka Tuhan akan memberikan konsekuensi untuk mendidik bangsa yang tidak tahu diri, yang sudah mendapatkan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka apa yang Tuhan sudah lakukan kepada orang Israel. Maka bangkitlah murka Tuhan. Nah, ini adalah murka yang muncul dari kecemburuan. Kecemburuan yang tulus, kecemburuan yang kudus. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang istimewa kepada umat pilihan ini. Sudah dibela sedemikian rupa. Sudah dibuktikan kasih-Nya yang besar. Setiap bangsa yang melawan, pastilah Tuhan maju sebagai pahlawan perang untuk membela, melindungi, memberikan kemenangan kepada umat yang Dia cintai. Seperti anak yang sulung dibela, tetapi umat yang dibela justru mengkhianati Dia. Dan murka itu adalah sesuatu yang sangat uh, menunjukkan kasih sebenarnya. Supaya ketika murka, ketika konsekuensi itu diberikan, maka umat itu sadar kembali kepada Allah yang mengasihi. Allah perjanjian mereka yaitu Yahweh. Murka Tuhan sang Yahweh terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Setelah 45 tahun masa aman, 18 tahun masa penderitaan yang besar karena mereka ditindas, diinjak. Kata diinjak menunjukkan sebuah penindasan yang berat, ya, yang membuat mereka berada di bawah bergelimpangan dan di bawah tekanan yang besar. Mereka, ya, bangsa Amon dan Filistin ini memperlakukan demikian kepada semua orang Israel yang di seberang Sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Di Gilead itu adalah bagian timur dari Sungai Yordan. Jadi ada 2,5 suku di situ. Ada Gad, Ruben, dan setengah Manasye. Dan Bani Amon pun menyeberangi Sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Jadi dari timur mereka menyeberang Sungai Yordan menuju ke barat, yang adalah tanah perjanjian. Ada 9,5 suku di sana. Ke tengah Efraim dan ke bawah Benyamin dan Yehuda. Nah, gambar ini ya ini menunjukkan dari sana ya sebelah timur mereka
menyeberang Sungai Yordan, dan di sini tengah itu ada Efraim, ada Benyamin, dan ada Yehuda di bawah. Di bawah ini Yehuda, mereka mulai menguasai daerah Israel Tengah ke tengah dan ke selatan. Yang timur ini sudah mereka kuasai. Ya, dari Manasye di atas, kemudian ada Ruben, ada Gad di bagian timur, bagian bawah ini. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Nah, ini kata-kata yang tadi ditunjukkan, penindasan, penginjakan. Ya, artinya penjajahan itu sungguh-sungguh besar, berat, sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kalau tidak ada Bani Amon dan Filistin yang mendesak, menindas, menginjak mereka, mereka tidak akan berseru kepada Tuhan. Kenyamanan itu membuat mereka akan terus hidup dan mungkin akan menambah, ya, koleksi mereka ditambah lagi. Makin banyak, makin lengkap, makin puas. Apa yang mereka inginkan. Cerita ini, wow, mistik ini, ya, legenda ini, begitu mereka haus, begitu nampaknya, ya, dengan banyaknya dewa-dewa. Seperti Paulus di Athena, ada begitu banyak, dan ada satu. Mereka berpikir, siapa tahu ada dewa yang terlewatkan jadi kepada dewa yang belum dikenal. Tetap mereka buatkan tugu penyembahan supaya dewa yang belum dikenal ini jangan marah, gitu ya. Walaupun sudah ada ribuan, mungkin sudah ada banyak sekali dewa-dewi di sana. Nah, mereka tidak pernah puas. Telinga mereka selalu haus, gatal. Apalagi yang viral sekarang ini, apalagi yang hoax sekarang ini, justru yang dicari yang begitu, ya. Paulus dengan hikmat Tuhan datang. Aku memperkenalkan kepada kalian, hai orang Roma, Itali, ya, ini yang kalian bilang belum dikenal, ini aku perkenalkan sekarang, ya. Nah, di tengah-tengah gelanggang mereka berdiskusi, Paulus menceritakan tentang Yesus. Padahal pada zaman itu hakim-hakim, Tuhan itu adalah Allah perjanjian yang sudah mereka kenal turun-temurun. Tetapi justru itu yang ditinggalkan, mencari, memuaskan keinginan. Itu yang dikatakan perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual yang membuat mereka celaka. Karena mereka sudah meninggalkan sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, berkata, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Sadar, ya? Sepertinya sadar, ya? 18 tahun, sungguh-sungguh masa yang panjang. 45 tahun kemakmuran habis dalam 1 minggu penindasan. Apa yang mereka nikmati tiba-tiba mulai digerogoti oleh bangsa asing. Bahkan mereka sudah mulai menindas. Dan bukan cuma 1 minggu, bukan cuma 1 bulan, 1 tahun, 18 tahun. Jadi mereka sungguh-sungguh menderita. Mereka berteriak, kami telah berbuat dosa, kami telah meninggalkan. Baru pernyataan, ya, belum ada pertobatan, ya. Kami menyesal, belum ada, belum ditulis. Kami hanya pengakuan bahwa mereka telah meninggalkan. Mereka telah gagal berdosa. Nah, Tuhan ingatkan. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir? Nah, ini dia. Penting, sejarah itu penting. Kita belajar hakim-hakim, belajar sejarah. Pada masa itu,
Mereka sudah tahu kisah sejarah yang diturunkan, turun-temurun, karena itu adalah perintah. Dengar, hai Israel. Ya, sampaikan ini berulang-ulang supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, akal budi. Itu diperdengarkan terus-menerus. Dan di dalam ritual di tabernakel itu selalu diingatkan dengan korban, dengan persembahan. Nah, itu yang ditinggalkan. Jadi Tuhan mulai ingatkan kembali hari raya Paskah di mana mereka makan roti tidak beragi dan makan daging domba yang pahit tanpa yang dibakar hidup-hidup gitu ya. Um, Orang Amori. Jadi Tuhan melepaskan mereka dari orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, orang Amalek, suku Maon, itu Midian, yang menindas kamu. Midian kita ingat Gideon ya. Nah, sebuah pernyataan yang lugas dari Tuhan. Lupakah kalian? Tuhan ingatkan. Jadi kalau memang mereka lupa, Tuhan ingatkan masa lalu, dan itu terus Tuhan kerjakan sampai dengan mereka meninggalkan Tuhan. Ketika kamu berseru kepadaku, jadi ketika orang Mesir menindas, mereka berseru. Ketika orang um, Amori, ya, bangsa yang tinggal di daerah Kanaan itu, Bani Amon, Amon dan Moab itu adalah keturunan dari Lot, dari anak perempuan yang akhirnya punya keturunan dari ayahnya. Ada dua anak perempuan, sulung dan bungsu. Yang sulung akhirnya menjadi Bani Moab, keturunannya. Yang bungsu, keturunannya menjadi Bani Amon. Mereka punya dewa-dewi sendiri ya. Yang utama Bani Moab itu adalah dewa Kamos yang nanti kita akan baca. Sedangkan Amon itu dewanya adalah dewa Molok, di mana mereka mempersembahkan bayi untuk dipersembahkan dibakar di patung dewa Molok. Itu pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Tuhan sudah lepaskan mereka dari cengkeraman orang-orang yang kuat itu. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Dan itu adalah kenyataan. Sebab itu, argumentasi Tuhan disampaikan di sini. Aku yang sudah berbuat sedemikian, tetapi kamu berbuat melawan, memberontak, mengkhianati. Sebab itu, konsekuensinya, konsekuensi logis dari pengkhianatan itu, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah, berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Masuk akal ya, benar-benar ya. Tuhan itu sampai bilang, tidak usah, ya, sudah kamu pergi saja ke situ. Biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Dulu waktu kamu terdesak, kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan. Sekarang kamu terdesak kan? Ya, kamu beribadah kepada dewa-dewi itu kan? Ya sudah, berseru kepada Tuhan, pada ilah-ilah itu. Coba kita ingat masa lalu kita ketika masih kecil, masih remaja mungkin ya, remaja dan menuju pemuda, di mana ada pergolakan dalam kehidupan kita. Kita ingin mandiri, melepaskan. Kita tidak ingin dibilang anak kecil lagi. Jadi kita mau coba tunjukkan diri kita yang sesungguhnya dengan tindakan-tindakan yang mungkin sampai orang tua kita marah. Dan kalau itu diulang terus, kemarahan itu memuncak sampai orang tua bilang begini, oke, kalau itu memang maumu, lakukan.
sudah papa tidak mau tanggung jawab lagi. Terserah kamu mau apa. Mau pergi silakan. Mau kumpul sama teman-temanmu yang kelompok seperti itu, ya sudah terserah. Kalau nanti urusan dengan polisi, dengan orang lain, dengan masyarakat, kamu tanggung sendiri ya. Pernah orang tua bilang gitu, oh saya pernah karena saya juga cukup memberontak ya, cukup. Dan ketika anak saya melakukan hal yang sama, sempat tercetus kata-kata itu. Dalam kemarahan, ya itu kemarahan yang tidak kudus, beda sekali dengan kemarahan Tuhan yang kudus ya. Saya tidak terlalu banyak memberikan kasih yang seperti Tuhan berikan. Tetapi sampai pada titik di mana kita merasa atau orang tua kita merasa sudah terserah. Nah, itu titik yang berbahaya. Dalam pasangan hidup sekalipun, pernah ya mungkin beberapa pasangan sampai bilang, "Oh, kamu maunya itu. Baik, terserah. Aku juga punya mau sendiri." Sahabat, "Oh, kamu maunya begitu sama dia." Ya sudah. Dan itulah yang terjadi. Dua manusia yang punya kelemahan, yang punya ego masing-masing, tidak mau kalah dan mau menunjukkan, "Saya juga bisa kok." Bahkan lebih berat, lebih kejam, lebih hebat lagi, saya bisa. Kamu pikir cuma kamu yang bisa? Maka berseterulah. Tetapi Tuhan, sekali lagi, itu hanya contoh mengingatkan sampai pada titik di mana kita itu terus-menerus berulang berbuat salah. Atau orang yang dekat dengan kita yang melakukan itu. Di dalam perjanjian baru, kita juga lihat bagaimana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, mengingatkan dunia itu seperti apa. Bahkan jemaat di Roma yang juga banyak pergumulan, banyak konflik internal, dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat ke-18 sampai 25. Mari kita cermati sejenak apa yang Perjanjian Baru katakan mengenai Tuhan yang murka ini. Sebab murka Allah nyata. Jadi Allah murka dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Fasik, lalim, ya, kejahatan, kebejatan, kekejaman yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah yang maha benar, maha kudus, sementara dunia, manusia melakukan kejahatan, mencoba menindas, artinya mengalahkan kebaikan itu dengan kelaliman. Karena apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu, karena itu jelas ada. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka terwujud, ya, alam semesta, ke keteraturannya, tubuh manusia yang begitu istimewa, dari keteraturan bintang-bintang di langit dari zaman dahulu sampai kini kita bisa lihat Tuhan mengatur sedemikian rupa, ya matahari tidak makin mendekat atau tidak makin menjauh, karena dampaknya akan luar biasa pada bumi. Keteraturan itu sudah menunjukkan ada pribadi yang mencipta, yang begitu teratur, yang begitu peduli, cermat, teliti sedemikian hebat, sempurna. Ya, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan.
sehingga mereka tidak dapat berdalih, berargumentasi, beralasan. Tidak, sudah begitu nyata. Jadi kalau bilang Tuhan itu tidak ada, mereka sedang mengingkari, sedang menindas kebenaran dengan kelaliman yang fana. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mau tidak mau, hati nurani itu bilang ada Tuhan. Dan Tuhan itu berkuasa. Tetapi teralihkan. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kegelapan itu menutupi objektivitas yang nyata, yang jelas terlihat di depan mata. Hati menjadi gelap, mata menjadi gelap, pikiran menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, yang kekal, yang abadi, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, yang sementara, burung-burung dan binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Lembu emas, patung lembu emas. Lembu lambang dari kekuatan, aktivitas, produktivitas. Binatang-binatang yang menjalar. Musa dengan tongkat tembaga, ular tembaganya, itu sekarang menjadi lambang dari dunia medis. Kemudian itu disembah-sembah oleh orang Israel. Ya. Itu yang mereka nampaknya butuhkan, itu yang terlihat, padahal yang jelas lebih terlihat. Kekuatan Allah, kemuliaan Allah itu justru diabaikan. Yang kecil, yang remeh, justru itu diangkat-angkat gitu. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Amin belum selesai ya, artinya amin adalah ya benar yang sesungguhnya. Truly, truly. Sebenar-benarnya yang sejati. Tuhan pencipta. Dialah yang patut dipuji. Pencipta alam semesta yang luar biasa ini. Tetapi mereka menggantikan. Karena itu Allah menyerahkan. Oh, itu mau kalian? Silakan. Nggak usah minta tolong lagi ya. Nah, itu yang muncul di kitab Hakim-Hakim 10 ini. Allah, ilah-ilah yang kalian sembah banyak kan? Ya sudah, ketika kamu terdesak oleh Bani Amon, oleh orang Filistin, ya mintalah bantuan. Toh, dewa mereka juga jadi dewa kamu kan? Dewa kalian sama kan? Mintalah didamaikan oleh dewa kalian berdua itu yang sekarang bermusuhan. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Masih dalam bentuk pengakuan ya, belum ada penyesalan ya. Nah berikutnya, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Oh Tuhan mau menindas kami, Tuhan mau pukul kami, Tuhan mau cambuk kami, silakan. Hanya asalkan tolonglah kiranya kami sekarang ini. Kalau minta tolong nomor satu teriaknya ya. Kalau di dalam kesulitan, penderitaan, baru cari Tuhan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Bukankah sering dalam kehidupan kita, kenyamanan membuat kita sedikit demi sedikit meninggalkan, tidak usah beribadahlah, bisa online. Bukan salah online-nya. Bukan. Sebenarnya online yang ada di dalam YouTube itu untuk mengingatkan, tetapi kebersamaan, komunitas yang hangat, yang menguatkan, yang saling mempedulikan, suasana ibadah komunal bersama dengan
uh, anggota tubuh Kristus yang lain menyembah bersama-sama, menghaturkan pujian dan syukur bersama-sama dalam kesehatian, dalam persekutuan. Kemudian mendengar firman Tuhan disampaikan, koreksi dalam suasana yang um, penuh ketundukan, kerendah hatian. Itu berbeda sekali dengan kita mendengar di rumah yang kita bisa sambil makan. Ah, ini membosankan ini. Ya sudah, sambil ngopi, sambil makan snack. Kita tidak pernah tahu ya dengan pakaian seadanya. Tidak ada rasa hormat, tidak ada suasana ibadah. Kalaupun dibuat tetap berbeda. Kecuali sakit, kecuali ada kesulitan, baiklah, tidak apa-apa. Teknologi membuat kita semakin uh, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi disiplin rohani itu Tuhan perhatikan. Tuhan lihat kesetiaan, kepatuhan kita. Oh, itu butuh pengorbanan, bukan? Terus nanti kalau persembahan, kalau di rumah kan tidak perlu ada persembahan ya. Oh, oke. Tuhan yang tahu isi hati kita. Tidak perlu ada penghakiman, tidak perlu ada kata-kata yang menyakitkan satu sama lain, tidak perlu. Tuhan yang tahu isi hati kita. Dan itulah yang Tuhan orang Israel sampaikan kepada Tuhan. Hanya tolonglah kami sekarang ini, ya kalau sakit baru datang-datang ya. Dan mereka menjauhkan. Nah ini dia baru bukti pertobatan. Bukti penyesalan harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang tepat. Mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Ini yang Tuhan mau. Sebuah pertobatan yang sejati, yang tulus, bukan cuma di bibir. Atau yang hanya yang dangkal, hatinya cuma seperempat di atas. Karena lagi terdesak, karena sedang tertindas, bergumul, tidak ada jawaban, baru datang kepada Tuhan. Oh ya Tuhan, nanti kalau Tuhan kemudian dengan cepat bernasar gitu ya, kalau Tuhan lewatkan ini semua, saya bisa bangkit kembali, maka Tuhan sekian, 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 saya akan berikan kepada Tuhan. Oh, saya akan menolong ini, dan itu, dan ini, dan itu. Oh, Tuhan mau yang lebih mendalam dari itu adalah hati yang beribadah yang sudah berpaling itu kembali sepenuhnya. Bukan soal nanti saya akan membalas budi kepada Tuhan, ya dianggap ini hutang, kemudian nanti akan dibayar. Bukan itu. Tuhan, Sang Bapa mengasihi kita dengan tulus, tidak butuh apa-apa dari kita, hanya hati. Karena Tuhan sudah memberikan hati kepada kita dengan segala-galanya. Kita memberikan hati juga dengan segala-galanya. Bukan dengan nanti saya akan melayani Tuhan. Sisa hidup saya, oh sisa ya, baiklah. Mereka menjauhkan dari para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan Guru besar, Yahweh, Allah perjanjian. Maka Tuhan dalam kalimat ini, mari kita dengar baik-baik. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saya ulang ayat yang ke-16, patut untuk mendapatkan penekanan karena inilah yang membuat kita mengenal Tuhan kita. Dan mereka, orang Israel, menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ingat ya ketika seorang ayah bilang kepada anaknya yang bandel itu, yang kurang ajar itu, sudah terserah kamu mau apa. Benar, dia masuk penjara. Benar, dia digebukin orang sampai setengah hidup.
Tapi dia datang minta ampun kepada papanya. Apa yang papanya lakukan? Hati sang ayah tidak tahan melihat anaknya menderita seperti itu. Oh, apalagi hati Bapa yang di surga yang penuh kasih, yang mendasari setiap karyanya dengan kasih dan kebenaran, keadilan, kekudusan. Kasih yang kudus itu turun atas orang Israel ketika mereka memurnikan lagi, menyucikan diri, membuang segala penyembahan berhala mereka. Saingan-saingan Tuhan itu mereka menjauhkan diri secara fisik dan terutama secara hati mereka. Karena belum tentu orang Israel keluar dari Mesir, hati mereka masih terpaut di Mesir. Itu sudah kita bahas berulang-ulang pada kitab Keluaran. Nah, kali ini Tuhan juga mau kita, ketika kita dengan sungguh-sungguh datang, bukan untuk berjanji A dan B. Nanti kita akan lihat pada pertemuan selanjutnya. Nazar, berjanji, bersumpah, itu harus dengan benar, dengan tepat. Tidak pada masa kesesakan, lalu seolah-olah saya minta tolong Tuhan memberikan piutang dulu ya, hutang itu nanti akan saya bayar. Hati Bapa adalah hati yang seperti ini. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpah, tidak begitu jauh. Maka para pemimpin bangsa di Gilead, bangsa Israel, berkata seorang kepada yang lain, pasukan sudah berkumpul ya, tetapi belum ada pemimpin. Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Jadi mereka butuh pemimpin. Mereka langsung lihat siapa ya figur pemimpin yang cocok. Jangan sampai seperti Abimelek yang dulu itu yang menggunakan citra ya, yang pansos dengan pencitraan. Ayat pasal 11 ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, ini dia. Mereka mulai pandang satu sama lain. Mereka mulai berkata satu sama lain. Mereka mencari kepala. Mencari figur yang tepat. Pasukan sudah lumayan, sudah ada. Tetapi siapa yang cocok untuk menggerakkan pasukan? Harus punya kriteria, tidak bisa sekedar seperti yang pertemuan yang lalu ya, kepada pohon zaitun, ayo jadilah kepala atas kami. Kepada pohon anggur, ayo jadilah kepala atas kami. Enggak, aku lebih berguna, tertanam, berakar, berbuah, dan memberikan buahku daripada melayang-layang di atas pohon. Semak duri yang mau. Ya, mereka datang kepada semak duri ya, dan mereka belajar dari kesalahan dan mereka tidak mau pimpinan mereka adalah seperti ibaratnya semak belukar. Jadi mereka mulai lihat, oh nampaknya ada satu orang yang istimewa. Siapa dia? Yefta. Yefta itu artinya dia yang membuka. Atau ada juga yang melengkapi dengan Yitahel. Artinya Allah akan membuka jalan maksudnya, memberikan kemenangan, membuka belenggu. Yefta, orang Gilead. Dan menunjukkan dia adalah pahlawan gagah perkasa. Kata
pahlawan yang gagah perkasa itu pernah diucapkan oleh seorang malaikat kepada seorang yang bukan pahlawan, Gideon, yang sedang bersembunyi dengan sebuah nubuatan, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Gideon juga bingung, siapa yang disapa ini ya? Aku bukan pahlawan yang gagah perkasa, tolong. Tetapi kali ini orang-orang Israel yang mencari bukan Tuhan ya, nampaknya ayat-ayat ini menyatakan bahwa mereka mencari kepala, head hunting. Jadi memburu kepala. Maksudnya bukan kepala orang diburu, bukan, tetapi mencari figur yang akan memimpin mereka. Dan akhirnya mereka menemukan mungkin ada beberapa kandidat dan ini Yefta salah satunya pahlawan yang gagah perkasa. Artinya dia sudah dilatih ditempa dengan kemampuan militer, strategi perang misalnya. Karena mereka tahu berulang-ulang mereka sudah dijajah, ditindas. Jadi mereka harus punya pasukan khusus seperti Gideon dengan 300 pasukan super elitnya. Nah, mereka juga harus punya. Mungkin Yefta ini termasuk bagian elit itu. Tetapi, nah kata tetapi membuat apa yang tadi nampak baik itu terjungkir. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, pelacur. Ah, dia perawakannya pastilah perawakan seorang pahlawan. Pasti. Karena tidak bisa tidak, pemimpin harus punya wibawa, harus punya skill yang sesuai dengan kepemimpinan. Kalau ini perang, berarti skill perangnya juga harus di atas rata-rata, sehingga menjamin kemenangan mereka. Bani Amon banyak sekali gabung sama Filistin lagi ya, jadi mereka butuh pemimpin yang hebat. Tetapi dia adalah seorang anak dari perempuan Sundal. Nah, apakah ini menjadi penting? Karena ditulis dalam satu ayat, setengahnya menunjukkan kehebatan dia, tapi setengahnya menunjukkan apa yang dia kurang. Dan kelemahan ini dipertegas dengan uh, kalimat-kalimat berikutnya ya. Ayah Yefta adalah Gilead. Jadi ayah Yefta itu orang Yahudi, orang Israel dari Gilead. Kemungkinan adalah Manasye, dari yang dari timur Sungai Yordan. Nampaknya perempuan Sundal ini bukan orang Israel. Ya, dia kemungkinan adalah orang Aram. Jadi di luar dari wilayah Israel yang bagian timur Sungai Yordan. Nanti kita akan lihat ada kemungkinan besar asalnya dari kota Top. Top pakai B. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Nah, ini istri yang sah, sedangkan tadi pelacur. Setelah besar anak-anak istrinya ini, mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Ya, anak dari perempuan Sundal. Jadi sejak kecil Yefta dibedakan sampai menjelang dewasa, walaupun dia sudah berlatih, sudah dilatih perang, dia menjadi pahlawan, tetapi karena keturunan dari perempuan yang tidak benar, maka dia diusir. Dia disisihkan dari keluarga. Kalau keluarga sudah menyisihkan, berarti kaum, ya, kaum keluarga ayahnya Gilead itu juga otomatis menyisihkan.
memarjinalkan dia. Sudah kamu di luar sana. Tidak tidak pantas mendapatkan hak waris dari ayah. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Tadi ya, tanah Tob. Kemungkinan itu adalah asal dari ibunya. Dan kemungkinan ayahnya ini juga datang ke tanah Tob mungkin secara berkala berdagang atau apa. Dan pelesir begitu ya ke wanita-wanita. Dan sampai akhirnya lahirlah Yefta. Di sana dia berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, ini istilah yang muncul sama seperti Abimelek. Ketika Abimelek dengan pencitraan kepada tua-tua kota Sikem, dia mendapatkan 70 keping perak. Dan dengan 70 keping perak itu dia membiayai, membeli tanda kutip ya, membuat sebuah kelompok elit yang membunuh 70 anak dari Gideon. Dia anak yang tersisihkan. Nah, ini cerita tentang anak tersisih ya, Abimelek dan Yefta. Dua-duanya mencari orang-orang yang liar. Orang-orang yang tidak berguna, itu istilah yang tepat ya. Petualang-petualang yang tidak menghormati orang lain karena dirinya sendiri tidak dihargai. Nyawanya sendiri tidak penting. Jadi dia dengan kejam, dengan buas memperlakukan orang lain. Ini orang-orang yang tidak takut mati, tidak takut apapun, ya. Ada sebuah kisah superhero yang menceritakan, yang mengatakan ya orang jahat itu lahir dari orang baik yang disia-siakan. Ketika orang baik dengan niatan baiknya diabaikan, bahkan diperlakukan secara salah, maka dia membalas dengan lebih kejam daripada orang yang tidak baik. Kekejamannya muncul, kebuasannya muncul, karena dipicu dengan kekecewaan yang mendalam, kesakitan karena kebaikannya dibalas dengan air tuba, air yang pahit, racun yang mematikan. Maka dia membalas dendam dengan lebih kejam daripada orang yang biasa melakukan kejahatan. Itu benar pada Abimelek, itu benar pada Yefta, dan itu juga yang terjadi di zaman sekarang. Betapa banyak orang yang menjadi pembenci kekristenan, padahal dulu mereka Kristen. Karena kecewa. Membenci sebuah gereja tertentu, padahal sebelumnya dari gereja itu. Mengapa? Kecewa. Dikhianati. Disakiti hatinya. Jadi dia butuh komunitas yang sama-sama tersakiti, yang tidak butuh orang lain, dan mereka saling menikmati hidup dengan kelompok yang tepat ini. Komunitas penyamun, perampok, dan seperti itu. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Akhirnya berperang ya. Orang Israel mungkin masih tanpa pemimpin. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Yang tadi sudah diusir, pulang ke rumah ibunya, pulangkan saja. Oh, dia pulang sendiri. Tapi sekarang tua-tuanya, bukan keluarga ya, jadi yang lebih tinggi jabatannya, yang ada di kota itu, yang biasa ada di pintu gerbang, yang menghakimi, yang memutuskan hal-hal yang penting, datang
kepada Yefta berkata, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku?" Nah, ini fakta. Dan ini dia kemukakan sebagai bukti bahwa dia yang dulunya baik menjadi seperti ini karena kelakuan mereka. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Mirip ya orang Israel kepada Tuhan. Ketika terdesak baru datang, teriak-teriak, minta ampun, nangis-nangis pada Tuhan. Nah, ketika orang Gilead terdesak, mereka ingat ada pahlawan yang gagah berani yang sudah mereka sia-siakan, yang sudah mereka sakiti dengan membenci dan mengusir dia. Menurunkan ego, mereka datang kepada Yefta. Kemudian tua-tua itu berkata, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Jadi menyadari kesalahan mereka dan sekarang, ayo kamu jadi pemimpin kami ya, please. Gitu. Jadi, jika kamu membawa aku kembali ke rumah untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu? Sebuah pertanyaan. Untuk mengkonfirmasi, apakah benar dulu kalian mengusir aku nih? Sekarang karena kondisi kalian datang minta aku jadi pemimpin, benar nggak sih? Nah, tapi muncul kata Tuhan di sini. Tuhan huruf besar, Allah perjanjian, Yahweh. Rupanya Yefta walaupun setengah Yahudi, setengah Ibrani, karena ibunya kemungkinan besar bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi, orang Aram dari kota Top itu, ayahnya walaupun ya suka pelesir dengan pelacur ini ya, mamanya Yefta, tetap memberikan didikan karena pernah berada di rumah bersama-sama dengan Gilead ayahnya. Jadi tradisi, sejarah, dan perjanjian dengan Tuhan, Allah perjanjian nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub itu pernah Yefta dengar. Jadi dia menyatakan jika Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, lalu kata tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan, ya mereka mencari pemimpin nampaknya tanpa ada melibatkan Tuhan, tapi tiba-tiba sekarang mereka berjanji demi Tuhan. Padahal sudah diingatkan, nggak perlu kalian bersumpah demi Tuhan. Siapa sih kalian? Uh, ya, tidak tahu diri sekali menggunakan nama Sang Pencipta yang Maha Mulia itu untuk membela diri, untuk bersumpah. Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu dan lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Tadi prajurit sudah berkumpul di Mispa. Sudah. Nampak sekali tradisi yang diajarkan oleh Gilead, sang ayah, ketundukan kepada Tuhan walaupun dengan banyak dewa-dewi yang sama-sama juga mereka beribadah, tetapi ketika mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah Yahweh. Yefta pun melakukan hal yang sama. Kita menjadi ingat ya, penerapan di sekolah minggu, di anak-anak tunas remaja.
kelas remaja, kelas pemuda. Betapa pentingnya fondasi itu. Maka di dalam kitab Ulangan dikatakan berulang-ulang kalian harus ingatkan, hai Bapa, katakanlah berulang-ulang. Baik ketika kamu jalan, ketika kamu berdiri, ketika kamu berbaring, duduk, ya, terus sampaikan siapa Tuhan perjanjian dan siapa kalian umat perjanjian. Apa yang ada pada perjanjian itu? Ayo jaga itu. Pertahankan itu. Jadikan itu integritas, integral, menyatu dalam kehidupan, dalam cara berpikir, berkata, bertindak. Bukan untuk membosankan, tetapi teladankan, bukan hanya berkata, ketika berjalan, apa yang dilakukan, anak akan lihat. Ketika berdiri, apa yang dikatakan, anak akan lihat. Ketika duduk berbaring, anak akan dengar dan lihat. Nah, keteladanan itulah yang penting. Yefta melakukannya, membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Bagus. Jadi pertobatan dari orang Israel, pertobatan dari tua-tua Gilead, membawa dia kembali menjadi orang benar, orang baik, dan kemudian memimpin pasukannya. Yefta dan Bani Amon. Ini ayat 12 sampai 28 kita akan akhiri, belum sampai tuntas ya. Dalam pertemuan mendatang kita akan lanjutkan dengan Nazar, Yefta, dan pasal 12. Jadi di pasal 11 ini, Yefta bernegosiasi dengan pemimpin Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Utusan itu menarik dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya adalah Malak. Oh, KPPK berapa ya? 81 mungkin. Dengar Malak memuji. Ya, hark the herald of angels sing. Jadi Malak itu diterjemahkan malaikat. Tetapi sebenarnya kata malak itu mempunyai makna utusan. Ini bukan malaikat yang dikirim oleh Yefta kepada Raja Bani Amon, tetapi utusan, duta, juru bicara, menyampaikan pesan. Utusan, malak. Apakah urusanmu dengan aku? Jadi Yefta menganggap diri setara dengan Raja Bani Amon. Tidak di bawah, tidak, bukan budak, bukan di bawah penindasan, tidak. Yefta dengan percaya diri berkata, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab raja itu kepada Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Tapi di pasal sebelumnya sudah dikatakan Bani Amon menyerang dan bahkan melintasi sungai Yordan untuk menyerang Efraim, Yehuda, Benyamin. Ini alasan yang disampaikan adalah tanah kami telah kalian rampas. Jadi kami mau itu balik. Ayo, mau damai nggak? Baik-baik atau mau perang? Pasukan sudah siap ya, dan sudah sempat berperang. Mungkin mereka terdesak, orang Israelnya. Jadi Yefta mau bernegosiasi. Kalau kita bisa bicara, ngapain sih harus perang? Prinsip yang cukup baik ya, artinya fisik itu bukanlah penyelesaian sebenarnya. Jadi bisa didiskusikan. Nego, mari kita negosiasi. Nah, Yefta mengirim utusan lagi. Kalimat-kalimat berikutnya, saya tidak akan baca, ini cukup panjang. Dari ayat 15 sampai ke ayat yang ke-23, itu 22, itu adalah sejarah
Wow, saya takjub dengan Yefta yang memiliki fakta sejarah yang begitu bagus. Dan ketika disampaikan dalam beberapa ayat, itu sudah menyatakan kebenaran fakta sejarah. Maka begitu penting bagi kita untuk belajar sejarah. Karena sejarah bukanlah masa lampau semata-mata. Sejarah adalah gambaran untuk masa depan. Orang yang tidak peduli dengan sejarah, mengatakan perjanjian lama tidak penting, kita hidup dalam perjanjian baru, ngapain harus membahas perjanjian lama? Oh, keliru besar. Karena apa yang terjadi itu adalah fakta, dan ketika kita belajar fakta sejarah itu, kita sedang mempersiapkan diri untuk masa depan. Berhati-hati karena sejarah akan berulang, musim akan berganti. Orang bijak, orang yang berhikmat tahu benar hal ini. Tidak perlu kata super untuk mengetahui hal ini. Itu sudah tercatat di dalam firman Tuhan kita. Maka kita perlu belajar. Itu yang disampaikan oleh Yefta melalui utusannya kepada Raja Bani Amon. Diawali dengan kata-kata begini. Beginilah kata Yefta kepada orang Israel. Orang Israel, maafkan, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Karena Allah pernah berfirman, supaya keturunan dari Abraham menjaga tanah batas dari Bani Moab dan Bani Amon. Mereka adalah keturunan Lot, keponakan dari Abram. Jadi tidak usah diutik, tidak usah diganggu. Mereka punya teritorial, jangan ganggu. Bahkan ketika ini nanti berikutnya, Yefta ungkapkan kembali fakta sejarahnya, ketika mereka mau masuk, melewati, menuju Kades Barnea, menuju ke tanah perjanjian, keluar dari Mesir, itu mereka minta izin dulu. Bolehkah kiranya engkau mengizinkan kami melalui kota atau wilayah ini, kami tidak akan mengganggu siapapun. Kami tidak minta makan minuman. Kalaupun kami perlu, kami akan bayar. Jadi kami izinkan kami sebagai perantau yang numpang lewat saja. Dengan damai, dengan transaksi yang profesional. Kami tidak akan merugikan. Hanya tolong supaya kami mendapatkan jalan pintas, jalan yang tepat. Tidak perlu berputar jauh. Tetapi mereka menolak. Dan itu yang disampaikan. Jadi bukanlah sama sekali orang Israel merampas tanah kedua suku ini, Moab dan Amon. Dua-duanya adalah keturunan dari Lot, dari anak perempuan sulung dan perempuan anaknya bungsu. Nah, di ayat yang ke-22, tetapi Tuhan. Nah, disebutkan nama Allah perjanjian, yaitu Yahweh. Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori. Bukan Amon. Amori. Lain. Itu tanah Kanaan. Amori. Penduduk negeri itu. Saya suka karena Yefta menyatakan Tuhanlah yang menyerahkan. Bukan Musa, bukan Yosua, bukan Kaleb, tetapi Tuhan. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat. Mencatatkan pengandalan mereka. Karena pada zaman itu, perang itu selalu merujuk pada dewa mana yang lebih kuat. Siapa yang menang adalah dewa yang lebih kuat. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh tanah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dari
padang gurun sampai ke sungai Yordan. Itu adalah bagian yang Tuhan berikan, bukan bagiannya Amon. Maka sekarang, nah ini dia. Saya suka sekali sejarah itu di dalam bahasa Inggris adalah history. Ya, kalau dipisahkan di tengah, his story. Ini adalah kisah dari Allah. Allah adalah penguasa sejarah, penulis skenario, tetapi tetap memberikan kehendak bebas kepada manusia, sehingga dalam kejahatan itu kehendak bebas manusia. Bukan Tuhan yang menskenariokan kejahatan, bukan. Tetapi memang orang ini di dalam skenario Allah, setiap manusia, bukankah setiap manusia sejak kejatuhan adalah punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, setiap orang dosanya penekanan pada hal yang berbeda ini menjadi kejam sekali. Ya, Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Sebenar-benarnya adalah dia orang yang memang keras. Dan dia membenci orang Israel. Maka tindakan dia itu bersamaan dengan kedaulatan Tuhan. Kehendak bebas Firaun sendiri. Bukan karena dia dipaksa Tuhan untuk menindas orang Israel. Bukan. Memang Firaun jahat. Memang Abimelek seperti itu. Memang orang Raja Amon begitulah. Sekarang kisahnya. Nah, ini yang membuat kita tunduk. Kisah sejarah. Sekali lagi, sejarah bukanlah masa lalu. Karena dari sejarah inilah kita tahu siapa Tuhan, pemeliharaannya, kedaulatannya, intervensinya ketika kita menghadapi kesulitan, penindasan, kesakitan. Dan itu menjadi harapan kita di masa mendatang. Oh, Tuhan selalu baik. Bapa itu hatinya tidak akan pernah bisa tenang melihat anaknya menderita. Tetapi Tuhan mau supaya melalui penderitaan kita datang. Kita mengakui dia sepenuh-penuhnya. Ya, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Dan kepada Tuhan sajalah kita setia, taat, beribadah, melayani dia sepanjang kehidupan kita yang sementara ini. Nanti dalam kekekalan akan ada ketidakberwaktuan di mana kita selalu memuji Tuhan, kita dekat dengan Sang Bapa, tidak ada batas lagi ruang dan waktu. Wow. Jadi Tuhan ingin kita kenal melalui kisahnya, his story. Dalam kisah kita, intervensi Tuhan, pengandalan kita kepada Tuhan. Allah sebagai Bapa yang memberikan kemenangan kepada kita, yang memberikan pemeliharaan melalui musim apapun. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka ini? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberikan oleh Kamos Allahmu? Nah, dewa utama dari bangsa Moab sebenarnya, Kamos itu bukan Amon. Amon punya Molok. Tapi karena Moab dan Amon ini asalnya adalah bersaudara ya, kakak adik, anak dari Lot, maka ya mereka juga saling menyembah Kamos dan Molok itu. Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Nah, kita lihat betapa peperangan, betapa kepemilikan, penguasaan atas wilayah itu adalah karena penguasa spiritual sebenarnya. Levelnya itu level dewata. Bagi orang Israel, Tuhan itu adalah Allah perjanjian yang memberikan kemenangan, yang memberikan wilayah ini. Bagi orang Amon, Kamos atau Molok itulah yang. Jadi kalau Yefta mengatakan ini, bukankah kamu punya Kamos?
Yang memberikan kamu wilayah, kami. Punya Tuhan yang memberikan kami wilayah. Ayo, kalau nggak mau, nggak terima, wis, ini dadaku, mana dadamu, gitu ya. Tapi ini adalah sebuah kata-kata, ucapan yang luar biasa. Sebuah speech, ya, pernyataan iman yang bagus sekali dari seorang anak perempuan Sunda yang punya pemahaman walaupun baru setengah, ya. Nanti kita lihat prakteknya dia masih kanaan banget, aram banget ya seperti ibunya. Tetapi pemahaman tentang Tuhan, tentang sejarah kehidupan, tentang peranan Tuhan dalam sejarah kehidupan, dia tahu, dia betulkan yang tadi orang Raja Amon bilang, kalian merampas tanah kami. Oh, nanti dulu. Inilah kronologisnya. Wow. Jadi guru sejarah hebat. Dan seterusnya ya, kita ayat 27 akhir dari speech-nya, pembicaraan dia. Jadi aku tidak bersalah terhadap kamu. Nah, dia tunjukkan lagi, dia berdiri sama tinggi dengan Raja Amon. Duduk sama rendah. Tidak usah mengancam, gitu ya. Tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, wow, kembali kepada Tuhan. Tuhan, hakim itu, hakim. Ya, syafat, syafat. Yahweh, syafat. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Wah, keren banget. Keren sekali. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus berkata seperti Yefta ini. Tuhan adalah hakim. Kalau aku dijahati, padahal aku berbuat baik, maka hakim itu akan membela. Tetapi hakim yang adil juga akan menghukum aku kalau aku jahat terhadap kamu pada orang lain. Nah, pemahaman tentang Yahweh, Yehova, Syafat ini penting sekali dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu merasa tertipu, terampas hak kita. Kita menderita dengan penuh kebencian dan dendam. Kalau kita punya pemahaman yang benar tentang Allah, tentang Yahweh, Yehova, Syafat ini, dia yang akan membela. Bahkan hakim yang tidak adil ketika janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Janda itu berulang-ulang mengetuk, Bapak, tolong saya, belalah hak saya, janda miskin ini. Hakim yang jahat itu setiap kali wanita janda itu datang, akhirnya menjadi sebal dan akhirnya bertindak untuk membela haknya. Allah kita adalah hakim yang penuh dengan kasih. Maha adil. Kalau kita punya keyakinan ini, kita tidak perlu dendam. Tidak perlu kita sakit hati, kecewa, dan dibawa sampai mati. Tidak perlu. Ada Tuhan sebagai hakim kok. Tuhan yang maha tahu, maha melihat, maha mendengar, maha tahu motivasi. Tuhan cukup pemahaman itu bagi kita dalam level penerapan. Cukup, sangat cukup. Apalagi yang kita butuhkan. Tidak usah bergumul dengan cara untuk membalas dendam. Menyakitkan diri sendiri, membuat penyakit menumpuk dalam kehidupan kita. Pikiran tidak pernah tenang, ya, damai, terus bersiasat, terus membela diri. Nggak usah, taruh aja di bawah kaki sang hakim yang adil itu. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Yefta, utusan Yefta itu. Yesaya 40 ayat 21 sampai 26, kita akan lihat sekilas Yesaya 40. Sebuah ayat yang bagus sekali ya. Sangat baik jika kita menaruh batas dan memberikan warna
40 ayat 21 sampai 26. Yesaya, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja dicangkokkan mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan seperti badai, oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kau samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkan matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tidak ada yang tak hadir, sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Kalau kita punya hakim yang seperti ini, pembela yang seperti ini, dalam kehidupan kita, kita benar, kita tunduk, kita setia, patuh kepada Tuhan. Dia yang menguasai sejarah, yang meletakkan orang dalam jabatannya. Mudah sekali. Dalam otoritasnya lah semua ada dan diatur, dikendalikan. Kalau kita punya dan mengandalkan Dia yang maha tahu dan maha kuasa, yang adalah hakim kita, yang adalah Bapa kita. Apalagi yang kita butuhkan, apalagi yang membuat kita takut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami takjub. Dan hari-hari kami akan kami isi dengan pujian syukur kepada Engkau. Kami lega karena kami punya Engkau. Kami bisa mengandalkan Engkau. Karena Engkau dalam sejarah dan sampai kapanpun, sampai kekekalan, Engkau Allah yang sangat bisa kami andalkan. Dan itu cukup bagi kami, Tuhan. Ketika kami mengetahui bahwa Engkau menerima kami tanpa syarat, bahkan ketika kami sedang berdosa, di dalam dosa, Engkau mengangkat kami, memilih kami menjadi anak-anak Engkau. Maka kami mau, Tuhan, menghidupi diri kami, hidup ini sebagai anak-anak yang mengasihi Engkau. Dan kasih itulah yang mengalahkan semua ketakutan kami, kegentaran, kebencian, kekecewaan kami, Tuhan. Kasih kami kepada Engkau. Itulah yang menumbuhkan kasih kami kepada orang-orang yang terdekat dengan kami. Sehingga kami menjadi berkat bagi mereka. Di tempat yang kami bisa melayani Tuhan. Di gereja, sungguh-sungguh kami rindu untuk menjadi jemaat yang aktif, yang melayani Engkau. Karena Engkau mengukir sejarah kehadiran Engkau dalam buku kehidupan kami. Dan itu adalah tinta yang terindah, catatan yang terindah yang kami miliki. Kami akan pegang sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya.